Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk mencatat pertanyaan ya. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menyimak dan menanggapi tayangan, menyimak informasi dalam tayangan, serta membaca dan memeriksa teks sederhana, kosakata, serta ilustrasi familiar. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan dan membaca buku cerita yang menyenangkan ya. Yuk kita belajar bersama. Halo semuanya, saya Winnie. Hari ini kita akan membacakan buku tentang menghitung jumlah binatang. Nah, buku ini berjudul Ada Berapa? Ditulis oleh Wasa dan diilustrasikan oleh Ade Cynthia. Nah, sekarang perhatikan sampul depan buku ini. Pernahkah kalian menghitung binatang? Berapa jumlahnya? Menurut kalian, apa ya yang akan terjadi pada binatang-binatang ini? Yuk kita baca. Ada berapa? Ada berapa? Kancil diundang pesta di seberang sungai. Namun, ada banyak buaya di tepi sungai. Bagaimana kancil bisa melewati mereka? Buaya-buaya itu tampak lapar. Aduh, mereka melihat kancil. Mereka pasti akan memangsanya. Tubuh kancil begitu kecil. Bagaimana mereka akan membaginya? Mereka harus berhitung dulu. Menurut kalian, apakah mereka akan berhasil menangkap kancil? Semua buaya mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Buaya-buaya bingung. Mereka tidak tahu angka berapa setelah 4. Nah, kancil punya ide. Menurut kalian, kira-kira apa ya ide kancil? Kancil akan membantu mereka berhitung. Semua buaya disuruh berbaris. Semua buaya tidak boleh bergerak.
Kancil akan melompat di punggung mereka satu persatu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ayo, angka berapakah setelah 7? Semua buaya menjawab dengan lantang. 8. Iya, mereka benar. Sekarang waktunya Kancil pergi. Pesta akan segera dimulai. Nah, itu dia tadi ceritanya. Terima kasih sudah membaca bersama saya. Lain kali kita akan membaca buku cerita yang lainnya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kancil menyeberangi sungai ketika banyak buaya yang lapar di tepi sungai tersebut? Dicatat ya, bagaimana cara kancil menyeberangi sungai ketika banyak buaya yang lapar di tepi sungai tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Halo, saya Ibu Eni. Hari ini Ibu akan membacakan cerita tentang seekor anjing yang mencari temannya. Cerita ini berjudul Teman Sejati yang ditulis oleh Evi Indriani dan diilustrasikan oleh Verlina Gunawan. Mari kita baca ceritanya. Teman Sejati. Gunung Sinabung bergemuruh. Rumah dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Gunung Sinabung akan meletus. Semua penduduk harus mengungsi. Namun, Oro lari pulang ke rumah. Apa yang akan Oro lakukan di rumah? Oh, dia mau mengambil bola monang. Aduh, Oro terlambat. Monang sudah pergi. Kira-kira Monang pergi kemana ya?
Oro mencari Monang kemana-mana. Namun, tanah berguncang lagi. Dia harus segera pergi. Wah, ada yang mengejar Oro. Aduh, mereka menangkap Oro. Kemana mereka akan membawa Oro? Oro tidak mau di sini. Dia harus mencari Monang. Wah, tempat apa ini? Di manakah Monang? Banyak ibu-ibu memasak di tenda dapur umum. Di manakah Monang? Dokter dan perawat mengobati pengungsi di tenda medis. Di manakah Monang? Banyak anak belajar di tenda sekolah. Di manakah Monang? Monang juga tidak ada di tenda pengungsi. Wah, Oro mengenal suara itu. Kira-kira suara apa ya yang didengar oleh Oro? Oro harus mencari sumber suara itu. Oro benar, itu suara seruling Monang. Akhirnya, Oro bisa bertemu kembali dengan teman sejatinya. Nah, ceritanya selesai. Terima kasih sudah membaca bersama Ibu. Sampai jumpa. Waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Oro lari pulang ke rumah padahal Gunung Sinabung akan meletus? Dicatat ya, mengapa Oro lari pulang ke rumah padahal Gunung Sinabung akan meletus? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Halo semuanya, saya Ibu Winnie. Hari ini saya akan membacakan buku tentang bunga Rafflesia. Buku ini berjudul Rafflesia Rafflesia. Ditulis oleh Debbie Lukito Buyardi dan diilustrasikan oleh Fania Rizky Santoso. Nah, sekarang yuk kita lihat sampul depan buku ini. Rafflesia.
Dia terlihat berbeda di taman ini. Anggrek hutan punya daun, tetapi Rafa tidak. Rafa punya kelopak besar. Ia melambaikan kelopaknya kepada anggrek hutan. Namun, anggrek hutan tidak mau melihatnya. Rafa bangga ketika kelopaknya mulai membuka, baunya sangat kuat. Melati menutup hidupnya. Mawar tersenyum sombong karena warnanya merah merekah. Rafa juga berwarna merah, namun penuh bintik putih seperti kutil. Aster yang baik juga tak senang melihat Rafa. Semua bunga tidak mau berteman dengan Rafa. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Rafa selanjutnya? Rafa menyapa kupu-kupu dan lebah. Akan tetapi mereka hanya mendatangi bunga-bunga yang berbau harum. Rafa tetap senang. Dia memiliki teman yang setia. Siapakah mereka? Menurut kalian, siapa ya teman setia Rafa itu? Satu lalat mendekat. Satu lalat mendekat. 5 lalat mendekat. Dan lalat-lalat menyapa Rafa dengan riang. Orang-orang mengambil foto bersama Rafa. Wow, Rafa terkenal. Nah, itulah ceritanya. Terima kasih sudah membaca bersama ibu ini. Lain kali ibu akan membacakan cerita yang lainnya. Sampai jumpa. Nah,
adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa saja yang membuat Rafflesia terlihat berbeda dengan bunga lainnya? Dicatat ya, apa saja yang membuat Rafflesia terlihat berbeda dengan bunga lainnya? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.